Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Dian Samsia dari Prodi Informatika dengan NIM 11 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang praktikum yang sudah saya kerjakan. Jadi di praktikum ini judulnya itu adalah uh, Linux Interface Communication dengan Pipe. Nah, jadi secara intinya di praktikum ini kita diminta untuk membuat sebuah program yang dapat meread dan write. Jadi intinya di dua terminal, menghubungkan dua terminal dengan pipe. Jadi untuk aktivitas praktikum yang pertama itu namanya anonymous pipe. Nah, jadi pipe itu dia adalah komunikasi satu arah, di mana kita itu bisa menggunakan pipe sedemikian sampai hingga satu proses menulis ke pipe dan prosesnya membaca dari pipe. Jadi satu terminal dia menulis, satu terminal membaca. Nah, jadi kalau misalnya kita sebuah proses mau membaca, sebelum ada sesuatu yang ditulis ke pipe, proses itu dia akan ditunda sampai ada sesuatu yang ditulis. Jadi ini saya sudah membuat sebuah kode program yang berdasarkan modul praktikum. Jadi namanya itu dia pipe basic.c. Di sini bisa kita lihat ya kode program yang sudah dibuat. Jadi ini cuman di sini ada dua bagian, ada write sama read. Jadi jadi intinya itu di sini kan ada write kan, write P1, write P1. Jadi ini gunanya buat menuliskan data pada pipe yang telah dibuat. Jadi nah di sini ada dua parameter. Yang pertama itu dia ada fd, file descriptor, yang berguna untuk write end pada pipe, dan yang kedua ada buffer untuk menuliskan data di pipe. Data ini dia akan ditulis pada buffer dan diisi dengan variabel msg1 dan parameter terakhir merupakan pancing dari buffernya. Terus di line 23 ini ada namanya read. Jadi guna read ini untuk membaca data pada pipe yang telah dibuat. Jadi di sini parameternya ada file descriptor atau fd, di mana p0-nya itu merupakan file descriptor untuk read end pada pipe. Terus ada juga parameter kedua, buffer, untuk membaca data, dan parameter terakhir itu panjang dari buffer tersebut. Kira-kira begitu. Langsung aja kita jalankan ya.
pokoknya kira itulah type deskripsinya. Nah, terus kita ke bagian kedua. Jadi di bagian kedua prosedur 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah file dengan nama pipeform.c. Jadi saya sudah buat ya. Saya buat pipeform.c di mana di sini kode ini dia gunanya buat memprint interprocess communication. Ya, jadi di pipe.c ini di pipe.c ini dia cuman ini aja kayak simulasinya lah. Nanti kita kan di sini juga ada ini kan dia bakal mengeluarkan output interprocess communication. Nanti dia akan meminta input kan, terus mengeluarkan output interprocess communication. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selesai kita jalankan. Jadi kita bikin sysop. Dia akan memberikan concatenated string sysop interprocess communication. Terus jadi bagaimana sih cara kerja pipe di parent dan child process. Jadi kalau dari program tadi, cara kerja parent dan child process itu dia pertama-tama kalau sini kan ada fork kan. Nah, jadi ada dua tahap, ada 3 tahap lah kok di sini. Jadi pertama inisialisasi. Jadi dibuat dulu FD1 dan FD2 untuk jalur parent menuju child, dan FD2 untuk jalur child menuju parent. Jadi setiap pipe ini dia punya dua deskriptor lah, ada indeks 0 sama indeks 1. Terus parent proses. Jadi parent proses ini dia akan menutup ujung baca pipe pertama karena parentnya itu cuman menulis ke FDL. Nah, terus parentnya itu akan menulis input string ke FD1, dimana FD1 ini adalah write end pipe 1 untuk dikirim ke child. Terus parent itu dia akan menutup ujung tulis FD1 dan memanggil ujung tulis pada FD2 memanggil wait null untuk menunggu chat selesai. Sementara kalau chatnya itu dia cuma buat menutup ujung tulis pipe pertama yang close FD1 ini. Karena chatnya itu cuma akan membaca dari FD1 nya aja. Kira-kira seperti itulah.
Terus setelah itu kan kita juga diminta untuk membuat sebuah kode program agar dapat menampilkan nama, NIM, prodi masing-masing. Jadi langsung aja. Yang sudah saya buat itu seperti ini. Ini jadi kira-kira ini kode program yang sudah saya buat untuk dapat print nama, NIM, dan prodi. Jadi di program ini di sini pakai Vivo ya. Jadi langsung aja kita jelaskan yang pertama. Jadi sama kayak yang kode sebelumnya, ada FD1, FD2, serta ada input string dan fix inputnya juga. Jadi ketika dipanggil dia akan memprint kode ini, dia akan memprint pesan ini, mengeluarkan pesan ini. Nah, jadi di sini kan ada namanya write. Di sini kan ada write dan read. Di sini kita fokus ke sini aja. Jadi kita ini untuk write-nya ya, yang di atas ini. Jadi write, cara kerja write ini dia akan berjalan di dalam loop, infinite loop. Di sini while 1. Pokoknya dia akan jalan terus. Nah, di setiap iterasi program itu akan membuka Vivo dengan mode cuman tulis dengan mode tulis saja. Terus dibacalah input dari input yang sudah kita buat itu dengan menggunakan fgets. Ya, dengan fgets, di mana di sini dia nggak ada fgetsnya, tapi dia langsung pakai pakai fd dia. Dia cuma pakai fd. Nah, habis ditutup fd, setelah di write lah fd-nya kan, terus fd-nya itu bakal ditutup. Nah, habis ditutup fd-nya, barulah program itu akan membuka Vivo dengan mode hanya baca. Nah, mode hanya baca lah ini. Nah, terus habis dibuatlah modenya itu hanya baca, terus dibacalah balasan yang dikirim ke yang lain. Maaf, tadi ada ralat. Ya. Jadi doangnya aja. Jadi inisialisasi. Jadi kita ulang saja dari awal. Jadi ini kan ada, kita ini inisialisasi dulu semua variabelnya. Berarti ada fd1, fd2, input string dan fix string. Jadi input string dan fix string ini pesan yang akan dikeluarkan ketika programnya dijalankan. Terus ada fd1, fd2. fd1 tadi seperti yang sudah dijelaskan, itu dia akan digunakan untuk mengirim data dari child ke parent, dan fd2 untuk mengirim data dari parent ke child. Terus ada forking. Di sini inilah proses forkingnya. Yang if conditional ini di sinilah terjadi sebuah proses forking. Jadi di forking ini akan menciptakan sign-on proses, di mana p lebih besar dari 0 itu dia sebagai parent. Ya, sebagai parent.
dan P00 dia sebagai child. Jadi awalnya itu childnya itu dia akan jadi di sini childnya itu dia akan mengambil username, mengambil string username lah, dimana di sini Johan Samosir, dan menuliskannya ke dalam fd1. Terus childnya itu akan menunggu untuk membaca dari fd2 atau dari parentnya. Nah habis itu parentnya itu akan membaca string dari fd1. Setelah menerima username-nya tadi, parentnya itu akan menyambungkan isi dari fix string dari fix str yang fix str ke ujung string tersebut. Jadi digabung lah dia username sama string tambahannya, yaitu nim dan lodi. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jalankan programnya. Dia akan jadi seperti ini. Jadi digabungkan lah tadi namanya dengan nim. Terus ada bagian 2 namanya name pipe. Jadi name pipe ini dia berbeda dengan anonymous pipe, di mana name pipe ini punya beberapa fitur yang membuatnya lebih unggul lah. Yang pertama itu dia message oriented. Jadi dia akan dapat membaca pipe yang pesannya itu dia tidak sama panjangnya. Terus dia bisa dia bidirectional. Jadi bidirectional itu artinya dia bisa bertukar pesan. Jadi dua proses itu bisa bertukar pesan dengan menggunakan satu pipe yang sama. Terus pipe itu kalau name pipe dia bisa memiliki nama beberapa nama yang sama. Jadi ya. Nah, jadi name pipe ini dia sering digunakan untuk komunikasi cooperating process, multiplex, dan message oriented jika berada pada jaringan atau komputer yang berbeda. Nah, jadi untuk prosedur aktivitas dari name pipe ini, kita pertama-tama diminta untuk membuat sebuah pipe, file dengan nama pipe dot pipe underscore wr itu untuk write. Jadi sini sudah saya buat ya kodenya. Jadi ini kode program yang sudah saya buat. Jadi ini kerjanya cukup sederhana. Jadi program ini dia cuman hanya jadi ini sebenarnya sederhana ya. Jadi yang wire ini dia akan berarti kita akan meminta inputan kepada user. Jadi kita cuman input lah. Ya, cuman minta input aja lah di sini. Nah, di sini kan ada my Vivo 066 kan. Jadi ini fungsinya fungsi ini dia untuk membuat file pipe bernama bernama myvivo dengan angka 0666 itu memberikan izin akses baca tulis kepada usernya. Terus ini ada open myvivo kan, o wrongly dan open myvivo o wrongly. Jadi ini gunanya buat buat prosesnya itu dia bakal menunggu UI line ini sampai ada proses lain yang membuka ujung pipa yang berlawanan. Karena kan name pipe itu kan dia
bidirectional kan, berarti dia bisa dari dua arah ya. Terus di sini juga ada write dan read. Jadi write dan read ini dia gunanya untuk mengirim dan menerima pesan sering antar proses. Oke, jadi kira-kira itu saja untuk non-OR. Terus satu lagi yang untuk tab 2 nya kita juga diminta untuk membuat pipeway.c. Jadi pipeway.c sudah buat, tapi kita buat di window baru ya. Namanya tadi ini pipeway.c yang kita saya buat. Ini sama ya kayak yang ini, kayak yang tadi yang OR, cuman bedanya kalau di pipe WR bedanya kalau di pipe WR dia ininya, kalau di pipe WR yang di print F nya itu kan gak ada print F. Di pipe WR kan dia ini user 2 ya, tapi kalau di pipe RW dia user 1. Pokoknya dia berkomunikasi antar user lah. Sama aja sih sebenarnya RW sama WR, bedanya di usernya aja. Jadi kalau misalnya kita jalankan, terus di sini juga kita jalankan. Kita tulislah ikan, ini juga akan user 2 ikan. Terus saya tulis ini halo, user 1 akan mengatakan halo, sementara user 2 tidak akan mengatakan apa, karena kan memang nggak mengatakan apa-apa dia. Nah kira-kira seperti itulah untuk yang PPRWC. Nah terus ya, jadi cara kerjanya ini sebenarnya sederhana aja, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, sini kan programnya itu dia akan meminta input dari keyboard. Nah di sini tadi kan nah di sini kan ada fgets kan. Jadi fgets-nya itu dia gunanya buat meminta input dari keyboard lah. Terus dibuka lah di dalam mode overonly ini. Overonly. Terus habis dibuka di overonly, terus dikirimlah dia ke temp my vivo. Temp my vivo itu yang ini, temp my vivo. Nah setelah dikirim ke temp my vivo, dia akan menutup koneksi tulis dan membuka kembali dalam mode only untuk menunggu balasan dari user 2. Nah terus hasil balasan dari user 2 itu dia akan dikembalikan dengan formatnya itu user 2.2. Kira-kira ini juga sama ya, sama kayak yang program RW juga program RW juga kayak gini, dia sama. Jadi bedanya kalau RW kan user 1, WR user 2. Terus ya terus kita masuk ya ke tugas praktikumnya. Jadi di tugas praktikumnya ini
Jadi untuk tugas pemrograman kita diminta untuk membuat dua program yang saling bekerja sama dalam mengurutkan angka dengan spesifikasi. Yang pertama itu namanya program master C. Itu dia gunanya buat membuat sebuah array bertipe integer dan mengisi elemen-elemennya secara acak. Terus menulis array ke namepipe dan menunggu pengurutan array yang dilakukan oleh program kedua. Terus membaca array yang diurutkan oleh program kedua serta mencetaknya ke monitor. Yang kedua itu dia worker C, itu bertugas untuk membaca array oleh master C, mengurutkan array dan menulis array yang diurutkan oleh program kedua ke namepipe untuk dibaca oleh master C. Jadi kira-kira kayak yang tadi lah, kayak yang bagian kayak RW dan WR. Cuman bedanya ini untuk mengurutkan array. Nah, ini sudah saya buat juga ya. Nah, langsung saja. Ini programnya sudah saya buat. Ini sederhana ya. Jadi di sini dia kalau master C ini dia gunanya kayak untuk memberikan dan mencetak data. Jadi di pertama kita buatlah dulu dua namepipe yang menggunakan MK Vivo. Jadi ini dia namepipe 1, namepipe 2, yaitu unsorted dan sorted. Dia sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan. Karena kan sesuai permintaan tadi, di mana master C ini cuma gunanya buat memberikan data dan menampilkan hasil data array yang sudah diurutkan. Nah, terus kita bukalah Vivo unsorted-nya itu dengan mode orangly, hanya tulis. Terus kita pakai write untuk mengirim seluruh isi array ke dalam pipa tersebut. Habis dibukalah Vivo sorted-nya itu pakai orangly. Itu orangly itu dia hanya tulis dan orangly itu dia hanya baca. Nah, di sini dia masternya itu akan berhenti dan akan menunggu sampai worker selesai memproses dan mengirim data kembali. Terus ada read ya, di sini juga ada read. Nah, jadi read di sini dia berfungsi untuk mengambil hasil dari pengurutan yang sudah dilakukan oleh worker. Di mana outputnya itu akan menampilkan array sebelum dan sesudah diurutkan. Ya, jadi kira-kira ini. Terus kita cek di worker. Jadi ini kalau untuk worker ini programnya sudah saya buat. Juga kira-kira sama ya kayak yang tadi. Jadi kalau di worker ini dia ya. Jadi kalau di worker ini di sini ini worker ini cuma berperan untuk mengurutkan datanya aja lah, kayak cuma buat mengolah kayak mengolah datanya aja. Jadi di sini kan ada di mana kita di sini mengolah datanya itu pakai bubble sort. Jadi Jadi di sini kenapa kita pakai bubble sort? Jadi bubble sort ini dia algoritma pengurutan standar untuk mengurutkan angka itu dia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus bubble sort ini juga kompleksitas algoritmanya juga nggak kalah rumit kali, makanya kita pakai bubble sort. Jadi pertama-tama dibukalah dulu Vivo unsorted-nya itu dengan mode orangly. Jadi worker-nya itu akan menunggu sampai masternya itu mengirimkan data. Dimana di sini dikasih tahu lah dengan menampilkan pesan worker menunggu data dari master. Terus dibukalah orangly. Nah, setelah didapatkanlah data dari orangly, setelah di read datanya dari master, terus ditutuplah
FD-nya ini. Nah, terus setelah ditutup FD-nya, terus kita akan memanggil fungsi bubble sort yang udah dibuat yang di atas untuk mengurutkan array yang baru diterima. Nah, habis diurutkan, baru dibukalah pivot sorted dengan mode wrongly. Terus ditulislah di sini ada write ya. Ditulislah datanya yang array yang sudah diurutkan tadi dan dikirimkan ke master. Terus di close lah FD-nya. Jadi seperti itu cara kerja dari worker sih. Jadi masuk kalau kita jalankan masternya. Sini kita bola array acaknya saya 98/1 yang arraynya kan, terus kita kirimkan ke worker. Nah, jadi dia sama-sama kan dia. Jadi ini array yang belum terurut, ini array yang sudah terurut, yang diurutkan oleh worker. Jadi kira-kira sekianlah penjelasan dari aktivitas praktikum yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.